Rahim. Al-afatu sabi'ata asyarata utawi iki iku penyakit kang kaping 17. Kalamu dzil lisana ini utawi penyakit mau adalah kalamu dzil lisana ini iku adalah omongane wong kang duweni lisan loro, orang yang bercabang lidahnya. Allah dia taradadu kang mondar mandir sapa wong. Bainal muta'adiyah ini dalam antarane wong loro kang lagi musuhan. A karo B lagi, si A dan si B lagi bermusuhan. Kepada A dia seolah berkawan, tapi ketika berhadapan dengan B seolah berkawan dengan B. Wa yukalimu lan ngomong sapa wong kula wahidin ing masing-masing wong siji minhum saking dua orang yang musuhan. Ngomongin bikalamin kelawan omongan yuafiku kang cocok apa kalamhu ing kuli wahid. Ya munafik aja munafik. Wa qala ma yakhlulan jarang temen lepas anhu saking iki kalam. Man sapa wong yusahidu kang ningali sapa man muta'adiyah ini ing wong kang musuhan loro. Wadzalika utawi mengkono bermuka dua, bercabang lidah bercabang. Ainun nifaqi iku dzatiyahe kemunafikan. Ya kemunafikan itu sendiri bermuka dua. Bermuka dua istilah bahasa kita bermuka dua. Qala dawu sapa Ammar bin Yasir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong kana iku lamun ana iku lahu kaduwe man. Wajhani apa wajah loro bermuka dua itu di dunia yang dalam dunia pokoknya wah udah nggak punya pendirian. Nah, ada pendirian nggak ada apa ya oportunis itu mana yang menguntungkan aja mana yang menguntungkan kira-kira dari A untung dapat untung dari B pun dapat untung ya oportunis itu oportunis. Karena moko ono iku lahu kaduwe man minarin lisanani opo lisan loro minarin saking neraka yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat. Dia punya lidah, dua lidah yang bercabang dari api neraka kelak di hari kiamat. Waqala dawu sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajiduna nemu sapa sira kabeh min syarri ibadillah. Setengah saking paling blesake kawula-kawulane Gusti Allah tak yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat kamu mendapati dal wajhaini ing wong kang bermuka dua. Wong kang duweni muka loro. Alladzi ya'ti kang nekani sapa dal wajhain haula'i ing mengkono-mengkono kaum bi hadisin kelawan omongan. Wa haula ilan ing mengkono-mengkono kaum bi haditsin kelawan omongan yaitu oportunis kepada pihaknya A seolah-olah mereka bersahabat dengan A. Tahu A ini lagi musuhan sama B, berhadap-hadapan dengan kelompoknya B, ya berkawan dengan B. Jadi wa fil lafdin akhara lan iku ing dalam teks kang berbeda kang sejen. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Alladzi wong ya'ti kang nekani sapa alladzi haula ing mengkono-mengkono kaum biwajhin kelawan wajah. Wa haula ilan ing mengkono-mengkono kaum biwajhin kelawan wajah kang sejen. Waqala dawu sapa Abu Hurairah, la yambaghi ora patut tidak pantas lidzil wajhaini kadue iku kaduwe wong kang duweni wajah loro ora pantas ayakuna apa yen toh ana sapa dzul wajhain aminan iku wong kang terpercaya indallahi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Orang bermuka dua itu tidak pantas untuk dipercaya oleh Allah. Tidak layak disebut amin di sisi Allah. Waqala dawuh, dia tidak punya prinsip itu, tidak punya pendirian, kesana kemari.
Wa qala dawu sapa Malik bin Dinarin, qara'tu maca sapa ingsun fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Dibacanya gimana? Batalat al amanatu, batalat wis habis, wis batal, pragat al amanatu apa kepercayaan. Warrajulu hale utawi wong lanang ma'a sahibihi ing dalam sertane bature rajul bisyafataini iku kelawan bibir loro mukhtalifataini. Mukhtalifah atau mukhtaliqah? Qaf ya. Mukhtaliqataini kang gawe-gawe karo amanat itu terhapus ketika seseorang berbicara dengan bibir yang dibikin-bikin terlalu banyak lip service, terlalu banyak berbahasa basi, lebay, orang yang lebay. Ya tidak sewajarnya orang bicara gitu kan, tidak sewajarnya orang. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghabun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang bibirnya, cara bicaranya lebay. Tidak sewajarnya orang ngomong, orang bicara. Tidak baik, terlalu lebay. Ini jadi orang yang terlalu lebay itu susah untuk dikasih kepercayaan. Lebih dari itu, yuhlikullahu ta'ala yaumal qiyamati kulla syafataini mukhtalifataini. Yuhliku merusak, ngancuraken Allah Ta'ala yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat kulla syafataini ing saben-saben bibir loro, dua bibir mukhtalifataini kang sejen-sejen karon, yang bibir yang oportunis, mulut yang oportunis, mulut yang tak punya pendirian. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadu khaliqatillahi ila Allah yaumal qiyamah al-kadzabuna wal mustakbirun. Abghadu khaliqatillah utawi paling dibendu, utawi paling dibenci makhluke Gusti Allah, ila Allah maring Gusti Allah. Makhluk Allah yang paling dibenci Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat al-kadzabuna iku wong-wong kang tukang goro, wal mustakbiruna lan wong-wong kang sombong, merasa besar. Istakbara tu merasa besar. Walladzina lan wong akeh yukthiruna kang akeh-akehaken sapa alladzin al-baghdha ing sewot-sewotan li ikhwanihim maring pira-pira sedulure alladzin. menyulut emosi fi sudurihim ing dalam pira-pira dadae ikhwan. Fa idza laku nuli ing dalem nalika ketemu sapa alladzin hum ing ikhwan, tamallaku moko bersikap supel sapa ikhwan. Jadi di belakang mereka menyulut permusuhan, tapi ketika berhadapan dengan orangnya betapa supelnya mereka. Orang itu supel, tapi kalau di belakang mengolok-olok, menjelek-jelekkan. Lahum alik ikhwan. Waladzina lan wong akeh idza du'u kang ing dalem nalika diajak sapa alladzin ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusan Allah, kanu moko ana sapa alladzin buta iku wong kang males-males. Wa idza du'u lan ing dalem nalika diajak sapa alladzin ila syaitani diajak maring programe setan, wa amrihi lan urusane setan, kanu moko ono sapa alladzin siraan iku gegancangan, cepat semua. Jadi ketika ada satu program dari Gusti Allah, ya programnya Allah, kebersamaan apa gitu kan, bukan kepentingan pribadi, itu males sekali.
Untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama males sekali. Tapi kalau itu programnya setan itu apa? Kepentingan hawa nafsu. Kepentingan hawa nafsu. Maka mereka cepat sekali. Waqala Dausuf Ibnu Mas'udin, la yakunanna ahadukum imma'atan. Qalu wa mal imma'ah? La yakunanna ojo ono temen ahadukum sapa salah siji sira kabeh imma'atan iku wong kang ilailu. Apa bahasa Indonesia ilailu? Plin plan ilailu. Gusti Allah wingi sudah dibahas, kemarin sudah dibahas. Gusti Allah tidak suka orang tapla-taple. Apa tapla-taple itu? Ya tapla-taple ya, tapla-taple. Tapla-taple. Kelemar. Gusti Allah diseneng. Allah tidak suka orang yang kelemar, plengag. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila ayutqinahu. Gusti Allah itu senang pekerjaan yang itqan. Allah itu senang pekerjaan yang bukan asal jadi. Itqan itu bukan asal jadi, tapi ya memang berkualitas, bukan asal jadi gitu aja. Kegawean apapun, kalau nyapunya yang itqan, tidak ada yang tersisa. Ini nyapu ikut masih kotor lah, ini namanya tidak itqan. Baca kitab yang itqan pula, maknanya jelas, tarkibnya akurat, namanya itqan. Kalau kalau padu asal gelambiar gitu aja, ya itu bukan itqan. Kelemar, kerja dengan cara kelemar tidak disukai. Begitupun di sini imma'ah ilailu, tidak punya pendirian, tidak punya sikap. Jadi orang Islam itu, orang iman itu berani bersikap, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab atas pilihannya. Tidak kemudian membulah apa cari Pak? Bukan karakter orang iman, bukan karakternya orang iman. Saya memilih ini dan siap menanggung tanggung jawab dan resikonya. Toh katanya hidup adalah memilih. Konon adalah hidup itu adalah memilih. Multiple choice. Hidup adalah multiple choice. Pilihan berganda. Hidup adalah pilihan berganda. Silakan mau pilih A atau B atau C. Jangan kemudian di luar pilihan itu, harus bisa memilih. Tinggal pilih A atau B atau C. Suruh milih gitu aja nggak mau lah. Gimana? Itu kancing. Suruh milih A, tinggal pilih ini. Kamu milihnya apa? A, atau B, atau C, atau D? Ya beli gelap. Kau kan milih, baik lu beli gelap. Aduh, sudah dikasih pilihan begini aja tuh masih tidak mau juga. Tinggal pilih, nggak mau juga. Namanya orang tidak punya pendirian. Harus punya pendirian orang. Qalu padatakan sepo sahabat wa malan iku punapa al imma'atu utawi maknai imma'ah. Qala jawab sepo Kanjeng Nabi, alladzi iku wong yajri kang semangat sepo alladzi, kang mlaku sepo alladzi, mlaku ma'akul rihit ing dalam saben-saben angin. Angine lagi mending, ini lagi usum apa? Ikut geradag, geruduk, geradag, geruduk. Apa anginnya Pak? Dalam hal apapun anginnya apa? Dalam hal keagamaan pun begitu.
Ini lagi musimnya Ustadz apa nih? Geruduk ke sana sudah. Geruduk ke situ. Lagi kegiatannya apa yang rame nih? Yang rame. Yang rame lagi musim apa sih? Genjengan. Ya itu tidak punya prinsip, asal ikut-ikutan aja. Asal ikut-ikutan saja. Lagi usumnya Kanjeng Dimas, ya udah Kanjeng Dimas semuanya. Namanya orang tidak punya prinsip. Musim-musiman. Pedagang aja kalau musiman itu tidak menguntungkan. Pedagang kalau musiman aja itu tidak menguntungkan. Pedagang itu yang tetap, itu yang punya prinsip. Pedagang aja harus punya prinsip. Saya dagang dalam hal apa? Tidak anteng gitu aja, tidak musiman. Yang stabil. Dalam hal beragama pun yang stabil, punya pilihan. Tidak musiman asal geradak geruduk. Ya jerima akul lirehin. Mana yang lagi terkenal, mana yang lagi populer, itu aja. Ya jerima akul lirehin. Tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Wa tafaqulan sepakat sepo ulama ala anna mulaqatal itsnain. Ingatase setuhune menjumpai wong loro. Biwajhaini kelawan wajah loro, nifakun iku kemunafikan. Walin nifaqilan iku kadue kemunafikan alamatun utawi pira-pira tanda. Kasiratun kang akeh. Wa hadhihi utawi iki mulaqatul itsnain biwajhain min jumlatiha iku setengah saking jumlahe alamatin nifaq. Wa qad ruwiya lan temen diriwayatkan apa ana rajulan apa setuhune suwiji wong lanang min ashabi Rasulillah kang setengah saking pira-pira sahabate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata iku mati sapa rajul falam yusalli nuli ora gelem nyolati alaihi ing atase rajul Hudzaifah sapa sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, sahib usir Rasulillah Hudzaifah. Ada seorang yang mati, Hudzaifah tidak mau mensolati. Hudzaifah ini orang yang terkenal tajam pikirannya, tajam pandangannya, tahu mana orang mukmin, mana orang kafir, mana orang munafik. Orang kafir dibungkus sebagus apapun pakai baju takwa, konangan kalau di hadapan Hudzaifah bin Al-Yaman. Jangan coba-coba bersembunyi di balik baju takwa. Di balik jubah takwa tidak bisa orang. Jangan coba-coba sembunyi di balik jubah takwa. Bukan sekedar baju takwa, jubah takwa. Kalau sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman dah nggak bisa dikibulin, tidak bisa dikibulin. Kalau selain Hudzaifah, waduh ya banyak yang terkibul-kibul kan, banyak orang yang dikibulin. Maling, jangan coba-coba bersembunyi di balik jas dan dasi yang parlante. Kalau orang sudah pengalaman tentang dunia kriminalitas tahu. Kalau yang tak kenal pengalaman dunia kriminalitas kan nggak mungkin bohong itu penampilannya aja bonafit. Pastilah kerjasama dengan dia menguntungkan. Pastilah menguntungkan. Tiba-tiba ketipu kan. Banyak orang ketipu oleh penampilan. Copet aja bajunya rapi. Kan ada sinetronnya kan. Sinetronnya apa judulnya? Preman pensiun ya. Pentampilan di copet kan rapi-rapi, kayak mahasiswa, kayak orang kantoran. Nggak ada orang copet penampilannya kayak orang gembel, nggak ada. Nggak ada. Kayak orang edan, nggak ada. Kayak orang ya rapi-rapi copet tuh. Nggak ada copet yang penampilannya kayak orang edan. Ya
yang real di dalam kenyataannya kan memang begitu. Aduh, saya kira itu kayak wanita karir, ternyata copet. Saya kira kayak manajer perusahaan, copet pula. Aduh, kayaknya ini orang baik-baik, copet juga. Dunia agama pun begitu. Copet-copet agama tuh rapi-rapi. Copet-copet agama itu rapi-rapi. Copet-copet agama itu rapi-rapi. Rampok mana? Copet. Rampok ya, rampok agama ya. Copet titik. Geraut. Perampok-perampok agama pun lah ya sama begitu. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, ini perampok-perampok agama tidak bisa bersembunyi di balik jubah takwa. Kalau sudah Hudzaifah al-Yaman bin al-Yaman sudah tahu mana orang mukmin, mana orang munafik, tahu. Faqala nulitakon lahu maring Hudzaifah Umaru sapa Sayyidina Umar. Yamutu meninggal rajulun sapa suwiji wong lanang bin ashabi Rasulillah kang setengah saking sahabat Kanjeng Rasul. Ya katone kelihatannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam tusalli halim boten kersa nyolati sapa tuan alaihi ngatasi rajul. Wonten ada seseorang yang kelihatannya sahabatnya Rasul, karena ya kalau orang zaman sekarang tuh suka foto dengan kiai. Suka foto dengan kiai. Dia mati kok Anda tidak mau mensolati. Orang itu kan kelihatannya dekat dengan kiai. Kelihatannya dekat dengan kiai, kenapa dia mati Anda tidak mau mensolati? Ada orang yang dekat dengan Rasul, dia mati, Anda Tuan Hudzaifah tidak mau mensolati. Jangan disangka. Faqala nuli jawab sapa Hudzaifah, ya Amiral Mukminin, innahu setuhune rajul mau minhum iku setengah saking munafikin. Sudah, itu aja. Jawabannya itu. Dia orang-orang munafik. Banyak sih orang yang dekat dengan kiai itu. Tapi keperluannya apa? Keperluannya apa? Sekedar foto bareng, selfie. Sekedar cari suara, dukung-mendukung. Menjadikan santri sebagai komoditi politik. Atau pengen ngaji, ikut berobong-robong. Banyak orang dekat dengan kiai, tapi motifnya apa, tujuannya apa? Sekedar dekat-dekat dengan kiai. Copet pun banyak, koruptor pun banyak yang dekat dengan kiai, sekedar ingin cari dukungan politik. Saya tidak mau dikibuli model kayak begitu. Saya tidak bisa dikibuli. Sudah. Saya tidak bisa dikibuli. Jadi Sayyidina Umar yang begitu tegasnya aja masih bertanya, masih kurang tajam ya. Dalam hal ini ketajaman Sayyidina Umar kalah dibandingkan ketajaman Hudzaifah bin al-Yaman. Ada orang yang dekat dengan Kanjeng Rasul mati, Anda tidak mensolati. Innahu minhum, kata Hudzaifah bin al-Yaman. Innahu minhum, tegas Hudzaifah bin al-Yaman. Faqala nulitakon sapa Umar, nasyatuka Allah ana minhum amla. Nasyatu temenan takon sapa kula, teman-teman sumpah sapa kula. Sumpah sapa kula ka ing Tuhan Allah ing Gusti Allah. Saya benar-benar meminta, saya benar-benar sumpah kepada Allah, bertanya kepada Anda, ana utawi kula minhum iku setengah saking munafikin amla atawa mboten atawa orang. Jadi takon Sayyidina Umar, saya itu orang munafik tidak, kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Kalau ada sifat kemunafikan, insya Allah
ya barangkali bisa diberesi. Barangkali bisa diberesi. Ada sifat-sifat kemunafikan? Tidak. Qala jawab sepuluh Hudzaifah. Jadi pure ya, murni keimanan para sahabat yang menjadi tokoh-tokohnya itu keimanannya memang murni. Ada juga kalangan sahabat itu tidak semuanya murni. Yang munafik-munafik pun banyak. Ada yang total munafik 100%. Ada yang munafiknya 89%. Ada yang kemunafikannya 50%. Tapi di sini hebatnya Kanjeng Rasul. Sekalipun Kanjeng Rasul itu bersikap tegas, tapi Kanjeng Rasul itu tidak membunuhi orang-orang munafik. Jadi mengukurnya tuh Kanjeng Rasul tuh menyikapinya bagus ya. Sekali tempo bersikap tegas, sekali tempo bersikap halus. Tidak dibunuhi, padahal orang-orang munafik ini kan juga membahayakan. Ya itu kan hakikatnya orang kafir ya. Orang munafik yang 100% tuh ya hakikatnya kafir. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan hakikatnya 100% kafir, cuma dibungkus dengan baju takwa. Tidak dibunuhi oleh Kanjeng Nabi. Cukup asal tahu aja sudah. Cukup asal tahu saja. Selama tidak merusak, tidak merusak sistem, ya biarkan aja. Selama tidak merusak sistem, Rasul tidak sampai membunuh, tidak sampai melukai orang-orang munafik. Karena Rasul tahu kalau sampai memerangi orang-orang munafik, nanti situasinya tambah kacau. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu orang-orang munafik, tapi tidak diperangi, biarkan aja. Kanjeng Nabi itu perhitungannya matang. Kalau memerangi orang munafik, nanti ada tuduhan-tuduhan di kemudian hari. Orang yang tidak baca sejarah nanti menuduh Kanjeng Nabi itu orangnya temperamental. Itu orang-orang Islamnya sendiri banyak yang dibunuhi juga oleh Muhammad. Misalkan ada tuduhan begitu, diperangi juga, apalagi orang yang non-Islam. Nah, makanya orang-orang munafik dulu itu tidak ada yang diperangi oleh Rasul. Ini biarkan aja, selama tidak merusak sistem, sudah dibiarkan. Tapi kalau di situ sudah berubah merusak sistem, Rasulullah keras. Sampai ada masjid yang dibangun orang munafik dibakar. Masjidnya orang munafik dibakar oleh Rasul, dijadikan puing-puingnya sebagai tempat pembuangan sampah. Qala jawab sapa Hudzaifah, Allahumma Gusti la mboten. Panjenengan Sayyidina Umar, Anda itu bukan termasuk orang munafik. Wala u'amilu lan orang ngerasa aman sapa ingsun sapa kula minha saking khoslatun nifaq. Ba'da ahadan ing wong suwiji ba'daka ing dalam sesampune Tuhan. Setelah Anda wafat, saya kira semua orang sudah pada kerasukan, pada terjangkit virus kemunafikan. Banyak yang terjangkit virus kemunafikan. Ya, kita punya ada sifat-sifat kemunafikan, pasti punya. Jangan merasa tidak sakit. Kita ini semuanya terkena virus-virus kemunafikan semua. Besar kecilnya, sedikit banyaknya relatif. Tapi ini prediksi akurat daripada Hudzaifah bin Al-Yaman. Setelah Anda itu, saya tidak percaya ada orang yang lolos dari virus kemunafikan. Pasti ada. Pasti terkena, terjangkit semua. Terjangkit. Fa in qulta nulila muntakon sapa sira. Bimadza yasiru rajulu dzalisanaini wa ma haddu dzalik. Bimadza kelawan apa yasiru dadi sapa ar-rajulu wong lanang. Dzalisanaini iku wong kang duweni lisan loro.
Wa malan iku apa haddu dzalika utawi batase mengkono-mengkono dzulisana ini. Definisi bermuka dua bercabang lidah itu apa? Fa aqulu nuli jawab sapa ingsun idza dakhala. Ing dalem nalika manjing sapa wong ala mutaaddiya ini. Ing atase wong loro kang musuhan. Wa jamalalan bagus-bagusan, lip service. Lan mujamalah bagus-bagusan omong sapa wong ala kula wahidin ing masing-masing wong suwiji min huma saking mutaadiyain wa kana lan ono sapa wong sadiqan iku wong kang jujur fihi ing dalam kulli wahid lam yakun maka durung tentu ono sapa wong munafiqan iku wong munafik wala zalisanaini lan ora wong kang duweni lisan loro. Jadi bisa jadi 3 orang bersahabat A, B, C. A dan B lagi musuhan. Si C ini kan sahabat 3 orang nih. Bisa jadi orang berkawan tuh ada juga gesekan-gesekan. Si C merasa A itu ya sahabatnya, B pun juga sahabatnya. Maka menyikapi A dengan sopan santun, menyikapi B dengan ramah tamah. Nah itu sih sebatas itu aja, tidak disebut sebagai orang munafik atau orang yang bercabang lidah. Fa innal wahida karena setuhune wong suwiji qad yusadiqu iku terkadang setia kawan sapa wahid ya bersetia kawan mutaadiyah ini ing wong loro kang bermusuhan walakin shadaqatan tetapi kelawan perkawanan dhaifatan kang apes la tantahi kang ora tumeka apa sedekah ila haddil ukhuwati maring batas bersedulur lau tahaqqaqat tegese karena lamun je nyata terbukti as-sadaqatu apa perkawanan laqtadat maka yaktina terapi apa sedekah muadatal a'dai ing musuhi pira-pira musuh. Jadi musuhnya kawan adalah musuh saya juga. Musuhnya saya kama zakarna kaya oliye nerangaken sapa ingsun fi kitabi adabi suhbati. Jadi orang kalau persahabatannya sudah erat, musuhnya kawan saya adalah musuh saya juga. Sahabatnya lawan adalah musuh saya juga. Sahabatnya lawan adalah musuhnya juga. Kama zakarna kaya oliye nerangaken sapa kita fi kitabi adabi suhbati ing dalam kitab nerangaken adab-adabi berkawan wal ukhuwati lan bersaudara. Naam ya benar sekedar begitu sih tidak disebut munafik, tidak disebut sebagai bercabang lidah. Launa qala lamun mindah sapa wong kalamakul liwahidin ing omongane saben-saben wong suwiji min huma saking alan B konon bae mutaadiyah ini alan B disampaikan ilal akhari maring kang sejen fahuwa moko iku utawi wong zulisana ini iku wong kang duweni lidah loro wa huwa utawi zulisanain syarrun iku luwih jahat minan namimati tinimbang namimah. Idh yasiru karena dadi sapa wong namaman iku dadi wong tukang adu domba bi an yang kula kelawan yen to mindah sapa wong min ahadil janibaini saking salah sijine pihak loro. Misalkan nyampeaken kepada A tentang B, itu aja sudah disebut namam. Tapi kalau zulisanain, omongan jahatnya B saya sampaikan ke A, omongan gak enaknya A saya sampaikan ke B. Ini namanya mindah. Fa idza naqala moko ing dalem nalika mindah sapa wong minal jamin dibaini saking dua kubu, fa huwa maka iku utawi wong syarrun iku luwih jahat minan namami tinimbang wong tukang adu domba. Nah, sudah.
Fa ilam yangkul lamun ora mindah sapa wong, tidak menyampaikan, lamun ora nyampeaken. Nuli lamun ora nyampeaken sapa wong. Kalaman ing omongan. Walakin hasana, tapi bagus-bagusaken sapa man. Likulli wahidin maring saben-saben wong suwiji. Min huma saking muta'adiyain. Ma ing permusuhan. Huwa kang utawi kulli wahid alaihi iku ing atase ma. Ngomong kepada A, Anda betul, Anda punya hak untuk melawan si B. Anda orang yang wah sudah benar, Anda membela hak Anda sendiri. Sudah, ini kan tidak ngomongin B kan? Si C tidak menyampaikan omongannya B kepada A, tapi dia mengatakan pada si A, Anda bagus melawan B, memang itu haknya Anda. Kepada B begitu juga, bagus Anda melawan si A, memang sekali tempo si A itu mesti dikasih pelajaran. Mesti dikasih pelajaran. Minal mu'adati bayane musuhan ma'asahibihi dalam sertane bature kulli wahid. Fahadha maka utawi iki dzulisana ini iku wong kang duweni lisan loro. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tahsin idza wa'ada ing dalam nalikan janjiaken sapa wong kula wahidin ing saben-saben wong suwiji min huma saking muta'adiyah ini menjanjikan A atau menjanjikan B bi an yang surah kelawan yen to bantu sapa sapa wong hu ing kulli wahid. Nanti saya bantu ngomong ning A, nanti saya bantu ngomong kepada B. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono dzulisana ini. Idza asna ing dalem nalika ngalem sapa wong ala kulli wahidin ing atase masing-masing wong suwiji. Ngalem min huma saking wong loro alan B. Ngalem dalam hal apa? Fi mu'adatihi ing dalam musuhane kulli wahid. Ngalem memuji. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono dzulisanain idza asna ing dalam nalika ngalam sapa wong ala ahadihima. Ing atase salah sijine wong loro. Wa kana lan ono sapa apa kelakuan iku idza kharaja ing dalam nalikane metu sapa ahad min indihi saking sandinge wong man yazummu maka mencela sapa wong atau man hu ing wahid. Di hadapan dia, di hadapan Zaid memuji-muji. Ketika Zaid enggak ada, mengolok-olok. Fahuwa maka utawi wong iku dzulisana ini. Wong kang duweni lisan loro. Sudah. Udah kalau begitu gimana? Jangan begitu di hadapan Zaid memuji setinggi langit. Di hadapan Zaid memuji Zaid setinggi langit. Ketika Zaidnya enggak ada, nginjak-nginjak membenamkan Zaid sedalam 7 lapisan bumi. Sedalam membenamkan. Kalau di belakang membenamkan, kalau di hadapan menyanjung setinggi langit. Jadi gimana kalau begitu? Balian banghi tapi patut ayas kuta apa yen to menang sapa wong. Ya sudah diam. Jangan kalau kemudian di hadapan dia gitu, jangan begitulah, mending diam aja. Au yusniya atau ngalem sapa wong alal muhiqqi ingatase pihak kang benar minal muta'adiyah ini saking pihak loro kang musuhan. Membenarkan pihak yang benar. Setelah itu jangan kemudian mengolok-olok di belakang. Wa yusniya lan tetep ngalem sapa wong alaihi ingatase al muhiq fi hibatihi ing dalam absene al muhiq wa fi hudurihi lan ing dalam adepane al muhiq wa baina yaday aduwi hilan ing dalam ngarepan musuhe al muhiq.
konsisten, jadi orang konsisten. Wallahu a'lam bishawab.